buat saya apa adanya saja. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ma'ruf Amin, yaitu Wapres ya, menjelang akhir jabatannya, yaitu Kiai Ma'ruf Amin menyindir Jokowi alias Mulyono, di mana Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saya tidak perlu dipoles-poles, tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak hal yang saya tidak bisa memberikan dalam kepemimpinan saya yang terbaik. Ya, saya sangat terbatas tentu, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Ya, itu yang saya bisa kerjakan. Ya. Dan saya tidak ingin dilebih-lebihkan. Ya, apa adanya saja. Ya, saya tidak perlu harus dipoles-poles, tidak perlu. Ya, apa adanya saja. Kalau orang bilang itu bagaimana harus di personal branding, saya kira tidak perlu. Buat saya apa adanya saja, itu lebih enak. Ya. Kalau bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan. Al-iftira namanya itu. Kalau iftira itu dalam agama tidak boleh. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Mana yang lebih zalim daripada kepada Allah, daripada membuat kebohongan-kebohongan kepada Allah. Jadi itu artinya tidak ada yang lebih zalim daripada sesuatu yang membuat kebohongan di dalam kepada Allah. Jadi tidak perlu. Ya. Jadi yang sebenarnya saya itu cuman segini terus dilebih-lebihkan. Itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftira. Apa namanya lah, apa personal branding, apalah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Jadi netizen menilai bahwa Ma'ruf Amin ya, di akhir jabatannya terang benderang menyerang atau menyindir Jokowi. Kenapa tidak dari dulu menyindir Mulyono seperti ini? Kenapa di akhir mau lengser baru Kiai Ma'ruf Amin ya nyindir Jokowi? Padahal masyarakat ya cukup mengharapkan ya suara dari Ma'ruf Amin ya, yang sempat dikira dulu kemana Ma'ruf Amin ya, menghilang begitu saja. Bahkan netizen juga mempertanyakan banyaknya baliho yang terpasang di daerah Jakarta atau di daerah lainnya, hanya muka Jokowi, Prabowo dan Fufafa yang dibongkar Tempo memang yaitu untuk memoles Jokowi di saat mau lengser ya. Akhir dia mau lengser masih saja Jokowi memikirkan citra dirinya supaya di mata masyarakat tidak kelihatan buruk ya. Baliho yang beredar di setiap kota itu adalah yang sengaja diciptakan untuk memoles citra Jokowi ya. Sampai ada hashtag di sosial media terima kasih Jokowi. Baik, coba kita baca beberapa komentar dari netizen ya atas statement dari Kiai Ma'ruf Amin ya yang menyindir Jokowi ya. Ada komentar dari Zik, apa hukumnya membiarkan kebohongan yang terjadi di depan mata dan telah menimbulkan kezaliman terhadap seluruh rakyat Indonesia. Ada komentar dari Abel Baldiara, beliau dukung SMK di awal menjabat, sama seperti Mahfud MD, mau berhenti baru omon-omon, lupa bubarin FPI tanpa pengadilan. Ada komentar dari Gemini akun keempat, sayang namparnya di akhir, kalau di awal-awal keren lah. Ada komentar dari Cui Langseng, jarang ngomong, sekali ngomong merendahkan tuh meroket, Mbak Yai. Ada komentar dari Zaman Edan, hehe, di akhir masa jabatan Yai Ma'ruf rupanya baru sempat nasihatin Mulyono. Tuhan saja dibohongin, apalagi rakyat ya. Ya seharusnya Pak Kiai ya, coba dari dulu ngomong seperti ini ya. Jangan mau ngelenser di akhir jabatan baru ngomong seperti ini. Ada komentar dari Mus Ramidal, mungkin dulu beliau nggak berani bersuara. Ada komentar dari Antos, nggak ngaruh wong yang disindir orang dablek.
Ada komentar dari Pai Joa. Kita melihatnya itu menyindir atau menampar Jokowi, tapi percayalah sindiran atau tamparan yang semacam tersebut tidak akan memberikan pengaruh apapun kepada orang yang suka berbohong, yang tidak punya rasa malu, yang jago pencitraan, yang haus kekuasaan. Ada komentar dari Munami. Saya ikhlas memaafkan Kiai. Semoga Yai tenang menjalani sisa hidup dikejar KPK. Ada komentar dari Aina Switi. Aroma insaf nih Insaf di ujung tanduk, negara sudah terpuruk semakin buruk. Kemarin ngapain aja? Saat family sudah nyaman karena jabatan sudah berakhir, baru kata maaf Anda ucapkan. Kesalahan pada Allah pasti Allah maafkan. Bila amanah pada manusia sudah tunai Anda kerjakan. Jadi itulah ya beberapa komentar dari netizen ya. Netizen sangat menyayangkan kenapa Kiai Ma'ruf Amin ya baru buka suara sekarang. Dulu kemana gitu? Kenapa beliau baru berani sekarang? Ya maklum lah ya. Namanya wakil presiden jadi tidak bisa ngapa-ngapain ya. Sebenarnya ya harus bersuara juga ya. Coba dulu lantang bersuara, tidak mungkin juga Jokowi akan memberhentikan Kiai Ma'ruf Amin ya. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya. Katanya angka kepuasan Jokowi 80%, tapi kok perlu puluhan miliar cuman buat bikin orang bilang terima kasih Jokowi, gimana sih? Operasi pencitraan Jokowi. Gue yakin Jokowi itu pasti kangen ada di zaman dulu. Ketika orang secara ikhlas bilang dia New Hope, Satria Piningit merakyat. Sekarang dia butuh dana puluhan miliar cuman buat bilang orang terima kasih Jokowi. Emang NPD banget ya Pak Mul. 5 hari sebelum Pak Mul lengser, tapi justru malah nambah catatan buruk. Siapa yang hari ini kalau kalian keliling-keliling jalan Jakarta kok banyak ngelihat baliho-baliho terima kasih Jokowi. Ngelihat berita bahkan ada yang terjun payung pakai kata-kata terima kasih Jokowi. Ini bagian dari operasi pencitraan Jokowi dan dibongkar oleh Tempo yang dananya katanya menghabiskan puluhan miliar hanya untuk bilang terima kasih Jokowi quote unquote. Ini kan namanya narsis. Gak ada masalah kok sebenarnya mau ngasih transparansi dan juga capaian pemerintah. Yang jadi masalah kalau melakukan ini itu satu dia menghabiskan dana yang gak efektif puluhan miliar. Bahkan kalau kata ICW itu influencer aja bisa 90 miliar sendiri. Bahkan 10 tahun terakhir itu mencapai 1 triliun untuk aktivitas digital. Ini kan namanya pemborosan. Dikala guru kita banyak yang gak sejahtera. Dana sebesar itu dipakai membangun sekolah-sekolah, itu udah lengkap, fasilitasnya bagus. Dipakai untuk kemudian berbagi beasiswa, banyak orang bisa sekolah. Ini kan namanya dana-dana gak efektif. Ingat, itu bukan duitnya Jokowi, itu duit pajak kita yang kita titipin. Yang kedua, belum lagi, ini gak baik lah dalam iklim demokrasi. Dimana pemerintah lebih pengen ngajak influencer misalnya ke IKN dibanding ngajak media dan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ya kenapa? Soalnya kalau media dan pers nggak bisa disetir, mereka kan ngasih tau fakta lapangan. Tapi kalau influencer ya kan beli putus, tinggal lo bayar mereka suruh ngomong. Jadi ini kan nggak bagus buat demokrasi, nggak menunjukkan sebetul-betulnya apa yang menjadi problem kebijakan. Dan terakhir ya, ayolah Pak Mul, kalau memang hari ini rakyat kecewa karena semakin hari Anda lengser, semakin kacau ekspor pasir laut, anaknya dibiarkan nepotisme, Fufu-Fafa tidak dibereskan, ini lagi pemborosan dana influencer, sekarang deflasi 5 bulan berturut-turut, kelas menengah itu terancam miskin, 10 juta Gen Z menganggur, dan lain sebagainya. Kalau memang rakyat kecewa, ya udahlah, nggak usah dipaksa dipoles. Sekarang kita bilang mau terima kasih Jokowi. Oh alah, ternyata dipoles. Pantesan pengangguran lagi naik-naiknya, di pinggir jalan malah banyak baliho yang bertulis terima kasih Pak Jokowi. Kemiskinan lagi naik, negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Malah ada baliho yang bertuliskan Pak Jokowi guru bangsa. Aduh. Dan Indonesia masuk negara 3 besar yang mengalami kelaparan di Asia Tenggara. Malah banyak baliho yang bertuliskan terima kasih Pak Jokowi. Nalarnya nih, kalau kinerja Pak Jokowi beneran baik, harusnya kan nggak perlu ada yang namanya memoles citra Pak Jokowi menjelang lengser. Seharusnya juga istana nggak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membayar media, untuk memberitakan hal-hal yang baik tentang Pak Jokowi menjelang lengser. Nggak perlu juga tuh istana membayar para buzzer-buzzer untuk memuji-muji Pak Jokowi.
Kalau beneran baik, ya udah baik aja, nggak perlu ada polesan. Karena setahu saya, mobil kalau dipoles, itu artinya bekas tabrakan. Kalau nggak penyok ya rusak. Karena nggak ada tuh mobil udah bagus, udah cakep, dipoles. Nggak ada. Justru saya menilai apa yang dilakukan oleh pendukung Pak Jokowi di istana inilah yang makin memperburuk citra dari Pak Jokowi. Nalarnya tuh begini, kalau emang udah baik, udah bagus, kenapa dipoles? Karena sejatinya polesan itu hanya untuk mobil yang ringsek, penyok, atau rusak. Udah. Apalagi momentum polesan dari pendukung Pak Jokowi di istana ini kurang pas. Masa iya Jokowi dicitrakan baik ketika negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Pengangguran sedang banyak-banyaknya. Kelas ekonomi rakyat turun kelas. Kemiskinan sedang naik-naiknya. Nah, kalau rakyat sedang mengalami bencana ekonomi di akhir jabatan Pak Jokowi, gimana mereka mau percaya dengan baliho yang bertuliskan terima kasih Pak Jokowi? Atau boleh aja mencitrakan baik tentang Pak Jokowi, boleh, tapi lihat momentum dulu. Nah, kalau keadaan negara sedang mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut, di akhir jabatan Pak Jokowi terus dicitrakan baik, ya ini namanya hiperbola. Dan artinya pendukung Jokowi di istana nggak bisa melihat momentum. Terima kasih Pak Jokowi untuk BLT, BSU, dan segala macam bansos lainnya. Untuk BBM, subsidi BBM yang tepat sasaran. Kemudian untuk subsidi bagi orang yang kurang mampu. Dan kalian tahu biaya untuk ucapan terima kasih itu berapa? Iya, puluhan miliar rupiah. Coba. Dan itu pakai uang negara, pakai uang pajak kita begitu. Ini kita bayangkan gitu kayak, oke lah, mungkin kalau ada yang mau berterima kasih kepada Pak Jokowi secara organik begitu, oke silakan begitu. Pakai ada yang pakai uang pribadi gitu, boleh gitu. Ini pakai uang negara untuk mengapresiasi diri sendiri begitu. Dan kayaknya memang para pejabat kita ini, mulai dari presiden sampai orang-orang di bawahnya itu, suka mengapresiasi, suka memvalidasi diri sendiri begitu. Kayak mereka itu kekurangan pujian begitu, haus pujian. Kayak mana ya caranya biar kita ya seolah-olah berjasa begitu, biar kita mendapatkan terima kasih. Ya mereka bikin sendiri acaranya begitu. Mereka pakai uang pajak, uang APBD, uang APBN untuk bikin acara, memberikan penghargaan pada ya kawannya itulah. Ini nih yang bikin gak suka sama Pak Jokowi. Apa? Karena kebijakannya banyak nyeleneh nih. Jokowi terbitkan aturan asuransi kesehatan untuk menteri dan keluarganya ditanggung oleh APBN. Menjelang lengser aja masih aja bikin kesel nih Pak Jokowi. Bayangin APBN kita disuruh untuk menanggung para menteri dan keluarga menteri. Emang semiskin apa sih menterinya? Hah? Terus juga ini kan artinya apa ya? Mereka itu nggak percaya sama BPJS. Ya BPJS dipakai untuk kita rakyat, sedangkan pejabat untuk yang ditanggung hidup yang fasilitas mewah-mewah. Adil nggak? Nggak kan, ngapain bikin aturan BPJS kalau pejabatnya aja ogah? Seharusnya para menteri itu juga dikasih BPJS biar tahu gimana sih ngerasain rujukannya, ngambil dari puskesmas terus rumah sakit bertingkat atau bikin surat keterangan apa kayak gitulah. Ngerasain lah gimana rasanya pakai BPJS. Baliho atau spanduk itu adalah polusi visual dan dia juga merusak lingkungan. Jadi baliho atau spanduk udah cocok sebagai representasi dari Presiden Jokowi. Salam NKRI. Menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi yang tinggal menghitung hari ini, tiba-tiba Jokowi ini dibombardir oleh berbagai macam pujian dan sanjungan, baik di media sosial maupun spanduk-spanduk yang bertebaran di berbagai wilayah kota besar di Indonesia. Dan lebih gilanya lagi nih ya, gue ngasih contoh di Jakarta karena gue stay di Jakarta gitu ya. Spanduk-spanduk ucapan terima kasih kepada Jokowi yang bertebaran sepanjang jalan ini mengalahkan spanduk-spanduk kampanye Pilgub Jakarta. Gila ya, luar biasa banget nih Pak Jokowi. Tapi jujur ya, secara pribadi gue kok menilai banyaknya banjirnya sanjungan dan pujian kepada Jokowi ini sebenarnya ini adalah kemasan atau strategi pencitraan
Jokowi yang akan meninggalkan kursi kepresidenannya dalam beberapa hari lagi. Ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat citra positif Jokowi di mata rakyat Indonesia. Jadi pujian dan sanjungan ini gue melihat dilakukan oleh para buzzer-buzzernya Jokowi, oleh ya orang-orang suruhannya Jokowi gitu ya. Jadi bukan murni dari rakyat Indonesia yang memang benar-benar mengakui keberhasilannya Jokowi atau yang benar-benar rakyat mencintai Jokowi. Bahkan ya, gue sendiri membaca di salah satu media gitu ya, Menkominfo Budi Ari sendiri mengakui dan mengatakan bahwa Pak Jokowi sendiri memerintahkan para menterinya pada saat rapat kabinet terakhir di IKN tanggal 13 September 2024 untuk mengampanyekan keberhasilan dia selama 10 tahun ini. Terus gue juga baca lagi nih berita bahwa katanya ada beberapa media yang ditawarin dengan harga yang cukup fantastis, ratusan bahkan sampai miliaran untuk memberitakan tentang keberhasilannya Jokowi. Buset deh Pak Jokowi, hidup Anda tuh cuman pencitraan mulu. Selain membangun dinasti politik, ya pencitraan, dan pencitraan. Gak ada yang lain. Itulah prestasi Anda ya Pak Jokowi. Ups. Iya, sorry nih ya Pak Jokowi, gue jadi inget nih ya, ada peribahasa yang mengatakan emas tetaplah emas walaupun dia berada di kubangan. Jadi dari peribahasa ini gue bisa menilai gitu ya, jika memang Jokowi ini yang katanya hasil survei ini 75% rakyat puas kepada pemerintahannya Jokowi, jika memang real ini hasil surveinya, seharusnya Jokowi tidak perlulah melakukan seperti ini. Karena kalau memang dia benar-benar tulus dicintai oleh rakyatnya, maka dengan sendirinya pun akan mengalir tuh rasa cintanya rakyat. Rakyat akan mengenang dia sebagai presiden yang berhasil. Tapi justru kalau gue menilai dengan adanya semua ini, dengan banyaknya sanjungan dan pujian ini, yang gue anggap ini adalah semuanya udah disetting sedemikian rupa, ini sebagai bukti jangan-jangan Pak Jokowi menyadari bahwa setelah selesai dia bukan lagi presiden, maka selesai juga nih hidup dia. Rakyat nggak akan mengenang dia lagi. Mungkin ya yang akan rakyat ingat, kalau gue sih secara pribadi akan gue selalu ingat bahwa Jokowi ini adalah presiden yang gagal selama 10 tahun, dimana selama masa pemerintahannya dia itu semua serba mahal, semua serba naik. Ditambah lagi nih ya gitu, Jokowi ini sudah menciderai demokrasi, sudah menciderai konstitusi. Itu mungkin yang akan rakyat ingat. Dan satu lagi, Jokowi sibuk membangun dinasti politiknya melalui anak-anaknya. Ya mungkin itulah yang akan dikenang oleh rakyat ya Pak Jokowi. Ya, tapi tunggu dulu Pak Jokowi, jangan seneng dulu dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang hanya sebuah settingan aja. Ingat gitu ya, di tengah ramainya sanjungan dan pujian terhadap Anda, banyak juga hujatan dan caci maki, bahkan tuntutan kepada Anda agar diadili. Bahkan gua dapat kabar katanya nih nanti pada tanggal 18 sampai 20 Oktober nanti akan ada demo atau unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh BEM se-Indonesia bersama semua elemen masyarakat, baik itu public figure, tokoh politik, guru besar, dan semuanya itu akan sama-sama turun ke jalan menuntut agar Anda diadili. Wow, luar biasa, keren tuh, sampai benar terjadi. Gue ikutan turun dong pastinya. Dan jika benar sampai ini terjadi, maka sejarah mencatat baru pertama kali di Indonesia seorang presiden menjelang berakhir masa jabatannya didemo besar-besaran oleh rakyatnya sendiri. Mana nih yang katanya 75%, kok bisa didemo oleh rakyatnya sendiri? Ya Allah, kasihan banget sih hidup Anda Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi, Anda itu ketika dipilih oleh rakyat, termasuk saya yang memilih Anda pada saat itu, didukung oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah kepada rakyatnya, kepada bangsanya. Bukan seorang pemimpin yang sibuk membangun dinasti politik kepada anak-anaknya dan kroni-kroninya.
Itulah yang Anda lakukan saat ini, terutama gitu ya, ketika Anda membiarkan putra sulung Anda, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam kancah Pilpres kemarin menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Anda membiarkan semua itu terjadi, ya sampai akhirnya wajar dong kalau rakyat muak dengan apa yang sudah Anda lakukan. Secara terang-terangan loh, Anda ini membangun dinasti politik, dan rakyat pun tidak akan lupa bahwa Anda adalah presiden pengkhianat, di mana Anda sudah mengkhianati cita-cita reformasi ketika Anda memberikan gelar Jenderal Bintang 4 kepada Pak Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM. Lalu Anda juga dianggap bahwa Anda adalah sosok presiden yang tidak peduli dengan rakyatnya, yang sibuk membangun dinasti politik. Itulah yang akan terjadi sama Anda. Ingat Pak Jokowi, walaupun Anda memiliki kekuasaan, Anda bisa melakukan segala manuver, tapi Tuhan tidak akan pernah tidur. Itu yang harus selalu Anda ingat. Dan pengkhianatan Anda kepada PDI Perjuangan, partai yang sudah membawa Anda menjadi seperti ini, yang telah menjadi kendaraan Anda maju menjadi presiden, dan juga pengkhianatan Anda khususnya kepada Ibu Megawati akan selalu diingat oleh rakyat, terutama oleh kader-kader PDI Perjuangan, di mana Anda dan keluarga Anda bisa di posisi seperti saat ini semua adalah karena campur tangan dan kemuliaannya Ibu Megawati yang telah mengangkat harkat derajat Anda. Oke Pak Jokowi, salam NKRI.